Selesai. Oke, Bapak Ibu, di sini saya mau menyampaikan atau melakukan penyimbasan dari materi pelatihan yang saya ikuti mulai tanggal 19 sampai tanggal 22 di Balai Besar. Materi diklatnya adalah diklat sementara AI atau AI adalah seni membuat mesin mampu berpikir. Yang kedua, setiap baris kode adalah pijakan menuju masa depan yang lebih cerdas bersama AI. Coding melatih logika, AI melatih imajinasi. Keduanya berpadu membentuk inovasi. Karena coding tadi saya bilang adalah fondasi atau dasar dari pembuatan AI. Sekarang kita masuk ke AI-nya Bapak Ibu. Untuk pengoperasian, pengaplikasian, kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial, TP yang mau kita capai di sini Bapak Ibu, peserta pelatihan mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Peserta pelatihan mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Peserta pelatihan mampu menghasilkan konten hasil. Peserta pelatihan mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Yang keempat, peserta pelatihan mampu memilih model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Ini adalah tujuan pelatihannya. Pak Ragil bohong, katanya belum. Padahal Bapak Ibu sering menggunakan ChatGPT, ya kan Pak Ragil? Bapak Ibu sering menggunakan ChatGPT. Terus AI yang lain apa? Bapak ChatGPT ada Gemini juga, ada DeepSeek dan banyak lain, masih banyak yang lain. Jadi sama seperti kita kalau membuka internet, kita lebih familiar dan mencari sesuatu di internet, kita lebih familiar dengan search engine Google. Padahal masih banyak search engine yang lain. Udah, jadi jangan terpaku hanya satu aplikasi saja. Jadi maksudnya kita carilah AI yang lain yang membuat kita bisa berkolaborasi dengan AI tersebut. Tadi katanya Pak Ragil ChatGPT ya Bapak Ragil. Terus yang di WA juga pernah ya Bapak Ibu gunakan itu Bu? Pak? Pernah? Nah di AI, saya kalau di AI karena ChatGPT saya nggak install di handphone saya. Karena kalau saya install memorinya mungkin nggak sanggup. Ahli yang pertama ada si John McCarthy. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ada juga CNN dan sebagainya. Nah saya rangkum. Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang kecerdasan artifisial terus mengalami perkembangan. Kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam praktiknya KA mengacu pada sistem memungkinkan komputer belajar dari data, olah serta membuat prediksi. Dan jadi dia si KA ini belajar dari data yang kita berikan. Karakteristik kecerdasan artifisial atau KA. KA belajar dari data. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepada mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ini mengenai yang pertama, KA belajar dari data. Kenapa KA belajar dari data? Karena data adalah sumber pengalaman bagi AI. Sama seperti manusia belajar dari pengalaman, AI belajar dari data. Data berfungsi sebagai contoh-contoh nyata agar sistem dapat mengenali pola, hubungan, dan aturan yang tersembunyi. Kalau seperti ini kan Bapak Ibu, contoh kalau kita di media sosial, kalau contohnya kita mencari baju, kita mencari bajunya di akun TikTok. Tapi kenapa pada saat kita buka akun kita lagi di Facebook, dia
bisa muncul. Padahal kita nggak minta itu di Facebook. Ada pengalaman yang serupa Bapak Ibu? Kita nyarinya di TikTok, tapi dia muncul sendiri. Nah itu salah satu dari KA tersebut. Jagolah memang KA ini. Dengan satu lagi dia karena ngomong-ngomong dengan situasi handphone menyala. Kami mau ngomongkan mengenai 8 profil jurusan itu. Kami nggak tahu kenapa tiba-tiba di handphone orang teman kami itu bisa muncul apa yang kami ngomongkan itu. Padahal kami tidak mengerti. Nah ternyata sudah kami tanya, mungkin lagi posisi terbuka, karena kalau kita menutup handphone itu kan belum tentu aplikasi yang kita gunakan itu tertutup. Itulah jawaban dari media suara yang di sana. Nah, jadi yang seperti ini Bapak Ibu, kalau kecerdasan buatan ini atau KA ini, dia tidak bisa tanpa data, dia tidak mengerti, hanya data lah yang dimengertinya. Nah ini tanpa data AI tidak bisa. Data membuat AI bisa melakukan generalisasi. Model AI dibangun dengan algoritma matematis. Algoritma matematis itu algoritma artinya Bapak Ibu, dia langkah-langkah yang sistematis. Jadi kalau di komputer itu Bapak Ibu kan langkah-langkahnya semua sistematis. Dia secara logis, tak ada yang tidak logis dibuatnya. Contoh kita ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalau kita masak air minum, kita nggak mungkin hidupin air dulu, hidupin apinya dulu. Harusnya kan air dulu diisi ke dalam tempat untuk memasak, baru kita hidupkan apinya. Belakangan apinya dihidupkan, biar lebih efisien. Terus model AI dibangun dengan algoritma matematis, terus AI belajar pola, bukan aturan yang diprogram langsung. Kalau belajar pola ini kayaknya Bapak Ibu sudah sering menggunakan. Contoh kayak apalah yang digunakan, yang sudah sering Bapak Ibu gunakan untuk mengenal pola ini? Bu Nova kayaknya pakai ini. Yang kedua ada lagi yang menggunakan foto atau wajah. Jadi tanpa foto dia KA dapat meningkatkan performanya. Ini tadi dari karakteristik yang kedua. AI dapat meningkatkan performanya adalah kemampuan kecerdasan buatan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memperbaiki hasil kerjanya seiring waktu berdasarkan data dan pengalaman yang baru diterimanya. Dengan kata lain, AI tidak bekerja secara statis sesuai aturan, tetapi bisa meningkatkan akurasi prediksi atau keputusan setelah diberi lebih banyak data, mengurangi kesalahan dengan melakukan evaluasi hasil, dan menyesuaikan algoritma. Contohnya sistem rekomendasi di YouTube atau Netflix semakin tepat setelah sering digunakan, karena AI belajar dari kebiasaan pengguna. AI untuk deteksi penyakit medis dapat semakin akurat setelah dilatih dengan lebih banyak data hasil pemeriksaan pasien. Ini dia karakteristik yang ketiga. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Model prediktif itu kalau algoritma tadi sudah saya jelaskan, dia langkah-langkah logis dan sistematis. Kalau dia model prediktif, model yang dilatih menggunakan data sebelumnya, data historis, untuk memprediksi hasil di masa depan. Contoh, model yang memprediksi harga rumah, mendeteksi penyakit dari citra medis, atau merekomendasikan film di Netflix. Jadi KA tidak sekedar berpikir seperti manusia, melainkan menjalankan aturan yang sudah dirancang atau algoritma dan menggunakan pola dari data untuk membuat keputusan dan perkiraan. Pertanyaannya sekarang, kecerdasan artifisial versus manusia, mana yang lebih hebat? Karena yang lebih hebat Bapak Ibu? Manusia, tetap karena manusia adalah yang membuatnya. Tapi kalau lebih cepat Bapak Ibu? AI. Mau capek AI Bapak Ibu? Mau jadi capek? Kalau manusia capek ya Bapak Ibu, kita tanya 2 kali, marah dia kan Bapak Ibu. Nah kalau AI tidak. Jadi di sini kita untuk melanjutkan yang pembahasan sebelumnya, langsung saja Pak Ibu kita baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa secara doa selesai. Nanti langsung aja kita Bapak Ibu, kita akan Ibu Murni dari SMK Teladan, karena OJT kedua ini kita sistem
barter. Kemarin semalam saya sudah pengimbasan di SMK Taman Siswa. Hari ini Ibu Murni dari SMA Teladan akan mengimbaskan OJT kedua kita. Nah, kita lanjutkan ke terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, saya dari SMK Swasta Teladan akan kelas untuk OJT 2 yang diselenggarakan oleh BPL. Saya mulai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah belajar yang di OJT 1, kita sudah belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Kasih sama Ibu Jimima di OJT 1. Nah sekarang saya mau melanjutkannya Bapak Ibu. Jadi saya harap kerja sama. Di sini ada pertanyaan, saya lewat ya, bukan pertanyaan diskusi sebenarnya, ini pertanyaan lebih tepatnya pertanyaan romantik ya. Apakah kalian pernah menggunakan ChatGPT, atau AI yang lain, Bapak Ibu ya? Mengapa hasil yang diberikan AI kadang sesuai, kadang tidak sesuai dengan harapan? Kenapa itu Bapak Ibu? Nggak tahu. Karena perintahnya kurang pas ya Bapak Ibu. Nah di sini kita akan membahas nantinya. Terus bagaimana caranya supaya AI bisa memberikan jawaban atau konten yang lebih tepat? Nah di sini nanti kita pelajari prompt yang efektif untuk mencari informasi apa yang akan kita butuhkan. Nah untuk tujuan pembelajaran di OJT 2 ini yang pertama dia menjelaskan pengertian rekayasa prompt dan perannya dalam proses kreasi konten berbasis kecerdasan buatan. Atau AI. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik prompt yang baik, jelas, spesifik, kontekstual, dan terarah. Yang ketiga, menerapkan teknik dasar rekayasa prompt untuk output sesuai kebutuhan. Prompt itu kita tahu bahwa pengertian prompt itu adalah AI generatif yang output dari hasil pertemuan ini kira-kira apa hasilnya? bisa menghasilkan konten dari AI. Kelompok yang Bapak Ibu, jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Dia di sini kita menyusun 3 variasi prompt kreatif dengan tema promosi produk lokal. Gunakan AI untuk menghasilkan teks atau gambar sesuai prompt. Kelompok memilih hasil yang terbaik lalu menuliskan analisis singkat. Prompt yang digunakan apa, hasil AI-nya apa, alasan mengapa prompt tersebut lebih efektif. Ibu memegang jamu di ChatGPT, jadi dimunculkan seperti ini. Namun gambar yang dihasilkan kurang memuaskan. Di sini muncul user prompt-nya. Nah, dia muncullah seperti ini. Diberikannya. Kemudian di ChatGPT kami menambahkan prompt, buatkan ibu tersebut menggunakan seperti ini. Terus dia seperti ini. Kami membutuhkan sebuah tagline di gambar, maka kami tambahkan prompt, buatkan teks sebelum jangan sehat di jalan kami. Nah inilah hasil dari keseluruhan. Nomor 3 total benar kami kasih 15 menit ya Bapak Ibu. Ya terus coba kali.
belum? Itu kita Hasil proyeknya. Oke, sebelumnya di sini saya mau mengambil konten yang dari unit promosi produk lokal. Promosi produk lokal yang saya ambil itu yang pertama itu ini ya, karena masih dalam bentuk promosi masih baru saya pakai AI dalam promosi, jadi perintah atau prompt yang saya gunakan masih banyak dari opsi dari mereka dan penggunaan data lebih banyak karena ada 3 gambar yang saya dapat. Nah, kecuali kalau buat profil kita yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu narasumber bisa dengan sekali pengerjaan aja. Selanjutnya ini Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya LKBD yang kami selesaikan kelompok kesekian kurang lengkap dari narkoba dan yang keluar hasilnya adalah seperti ini, jauh dari apa yang kami juga karena ikan masuknya tidak menarik seperti ikan asam manis ya. Terus penyelidik sebentar dipandu sama Bu Seri. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa tahu, paham, aku tahu, aku paham. Aku bisa dan melakukan. Aku tahu paham bisa. Kita lanjut ya Bapak Ibu, penguatan teman dari rekayasa prom. Yang pertama pengertian rekayasa prom sudah kita tahu bersama. Pengertiannya adalah proses merancang, menyusun, mengoptimalkan prom agar sistem kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan yang lainnya menghasilkan keluaran sesuai keinginan pengguna. Ini adalah seni dan teknik berkomunikasi kritis yang keempat dapat diterapkan di berbagai bidang pendidikan, desain, pemrograman, dan bisnis. Kesimpulan, rekayasa prom bukan hanya soal memberi perintah, tetapi kemampuan berpikir sistematis, kreatif, dan analitis dalam berinteraksi dengan nilai. Semakin baik kita merancang prom, semakin berkualitas hasil yang kita